Shalom semuanya, di acara hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang dokter gigi bernama Saudari Tati. Dia dari latar belakang keluarganya ada yang Katolik, ada yang Kejawen. Dan dia lebih banyak mengikuti kepercayaan orang tuanya yang lebih cenderung ke Kejawen. Tadinya dia tidak bisa berdoa dan sebagainya, sampai kemudian dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan dia bisa menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Dan hal itu mengubah seluruh mindset-nya tentang Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksian dari Saudari Tati. Saya percaya saudara semua pasti diberkati. Ya, shalom Pastor. Jadi saya seperti tadi dibilang keluarga besar mayoritas Katolik, tapi dari ibu saya adalah Kejawen dan pelaku Kejawennya. Kemudian saya sendiri sejak SD, SMA sampai dengan SMA itu masih tetap ngikutin Kejawennya sebetulnya. Nah, kemudian saya ke gereja ya ke gereja, tahu Yesus iya tahu, percaya dibilang percaya iya percaya gitu. Tapi saya merasa bahwa Tuhan itu jauh gitu saat itu. Kemudian setelah kuliah menikah secara Katolik. Kemudian 20 tahun menikah, ya terjadi hal perceraian. Nah di situ saya merasa kok hidup jadi kayak gini gitu. Kalau dibilang saya berbuat baik, saya berbuat baik gitu. Kenapa kok Tuhan seperti ini sama saya? Kenapa sampai terjadi berpisah gitu? Saya ya pasti menyalahkan Tuhan sih waktu itu. Dibilang ke gereja, aktif ke gereja ya iya gitu. Tapi kok Katolik ya waktu itu ya? Ya, Katolik. Kemudian 2016 itu adalah the lowest point dalam kehidupan saya secara pribadi manusia gitu. Jadi saya menyalahkan Tuhan, saya jadi hidup serasa sia-sia aja gitu. Nah, one day ada satu pasien saya, ini pasien baru, benar-benar baru, nggak pernah kenal dimanapun, itu datang dan saya tuh udah biasa kalau misalkan pasien ngajak saya doa. Banyak pasien saya tuh doain saya gitu. Entah dia Kristen, entah dia Katolik, bahkan yang Buddha pun ngasih wejangan panjang lebar banyak gitu. Dan saya terima-terima aja, orangnya open gitu. Tapi dalam hati kan saya bilang ya Pastor, kalau sesuai saya amin, kalau enggak saya enggak amin. Gitu. Lalu, nah ibu ini bilang sebelum dia keluar dari pintu praktek saya bilang, dokter kalau berdoa yang benar. Wah, di situ saya kagetnya luar biasa karena hari Minggu itu hari Senin. Kejadiannya hari Senin. Hari Minggu itu saya masih ke gereja Katolik. Tapi saya nggak bisa doa, sama sekali nggak bisa doa. Kan kalau Katolik itu liturgisnya banyak sekali. Dan itu udah jadi di luar kepala kan, hafal gitu. Tapi itu tidak ada satupun yang bisa saya ucapkan. Jadi saya hanya bisa nangis aja. Saya sampai bilang sama Tuhan, emang masih kurang ya? Maksudnya saya udah rumah tangga hancur, udah seperti ini. Udah dibikin nggak bisa doa lagi. Itu bagi saya udah, jangan sampai segini-segininya gitu Tuhan. Gitu. Tiba-tiba ibu itu bilang kan besoknya kalau berdoa yang benar. Jadi saya bilang dalam hati, loh kok dia tahu ya saya nggak bisa doa gitu. Padahal saya kenal dia aja enggak. Lalu saya bilang, di saat itu saya bilang, kalau saya bisa tahu apa yang benar, saya mau tahu lewat ibu ini, saya bilang. Dan ibu ini kan memang dalam perawatan, jadi bolak-balik ketemu sayanya. Nah, lama-lama setelah ketemu lagi,
saya nggak banyak omong karena saya mau tahu istilahnya kan gitu. Saya mau tahu nih, istilahnya ngetes juga gitu. Kok dia bisa tahu ya saya nggak bisa doa? Dia tahu apa lagi sih gitu. Nah terus dia bicara tentang kehidupan dia di masa lalu gitu kan, seperti ya bersaksi lah bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan ibu ini masa lalu. Lalu saya tanya, pernah nggak dalam kehidupan tante ini menyalahkan Tuhan gitu? Saya hanya pertanyaan itu aja sama ibu itu. Terus ibu ini bilang, oh enggak, Tuhan saya itu baik sekali. Tuhan saya itu dekat sekali sama saya. Nah itu kan yang saya cari, Tuhan saya kok jauh banget, agung sekali dan jauh sekali. Kok dia bisa bilang Tuhannya dia deket banget gitu. Itu makin penasaran akhirnya. Kemudian terus ada kunjungan lagi, berobat lagi. Setiap kunjungan itu yang dia sampaikan adalah jadi cerita saya masa lalu saya gitu. Padahal saya nggak ngomong apa-apa sama orang ini. Jadi saya tanya dong sama Tuhan. Waktu itu kan saya nggak ngerti ya bagaimana Roh Kudus bekerja dan lain hal. Bagaimana Tuhan bekerja bisa lewat orang itu ternyata gitu kan, mengingatkan saya gitu kan. Jadi ya di situ akhirnya saya belajar sedikit demi sedikit. Dan ya akhirnya saya memutuskan, oke, saya nggak bisa setengah-setengah nih kalau begini. Saya harus 100% percaya bahwa Yesus ya satu-satunya jalan hidup dan kebenaran itu. Gitu. Maka pada tahun 2018, jadi itu 2 tahun sejak saya pisah, bercerai maksudnya, saya terima Yesus. Dan hari itu juga, jadi saya punya penyakit istilahnya, karena mungkin stresnya itu, saya mengalami perdarahan yang sudah belasan tahun sebetulnya. Jadi hari itu juga perdarahan itu berhenti. Itu luar biasa ya, Tuhan bekerjanya itu luar biasa. Dan saya punya benjolan di payudara. Itu ada 2 benjolan sampai ke area armpit ini. Itu per hari itu juga, di mana saya percaya Tuhan, itu Tuhan sembuhkan. Itu luar biasa, Tuhan berkarya. Gitu. Jadi nggak ada lagi lah dalam kamus saya setengah-setengah gitu kan. Karena Tuhan sudah nyatakan kesembuhan yang seketika. Gitu, dan kelepasan ya, kalau saya bilang itu kelepasan rasa yang dimana saya tertekan, saya nggak merasa hidup itu sia-sia, tapi hari itu tuh Tuhan bebaskan. Kemudian berapa hari sejak hari itu, saya merasa di hati saya ini seperti kayak nyanyi sendiri gitu. Dan saya kan nggak ngerti ya, di rem nggak bisa gitu kan, tapi alunan nada itu keluar sendiri. Saya juga nggak ngerti itu apa. Tapi lambat laun ada kesempatan-kesempatan di mana ternyata itu adalah pujian penyembahan yang mungkin Tuhan taruh gitu di hati saya. Ya. Gitu. Kata-katanya kan nggak ngerti, hanya pernah dengar nyanyiannya itu di hati saya keluar sendiri. Jadi kadang waktu misalkan saya kebaktian, itu ternyata, loh ini kan yang kemarin itu ya, keluar dari hati saya gitu. Terus jadi saya cari tahu kata-katanya apa aja sih gitu. Dan itu ternyata banyak sekali menguatkan saya untuk membangun lagi one step demi one step gitu kan, untuk ayo kamu bisa gitu. Dengan Tuhan, bersama Tuhan, kamu pasti bisa. Dan ya Tuhan betul-betul nyatakan. Dan banyak sekali kejadian dalam kehidupan itu yang memang di luar akal saya gitu. Seperti kita kalau dokter kan harus ambil seminar. Dari dulu saya pengen banget ambil seminar itu. Karena pembicaranya dari luar negeri dan harganya mahal banget gitu. Nah, tahun 2019 itu pembicara itu datang. Dan pembayarannya kan mahal banget. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya nih duitnya. Nggak ada aja pokoknya uangnya. Tapi saya mau ilmunya.
entah gimana caranya ya Tuhan. Pokoknya saya mau ilmunya, karena saya yakin kalau saya dapat ilmunya, saya tuh bisa memangkas begitu banyak biaya untuk orang-orang bisa berobat. Gitu. And one day ada satu sebenarnya itu sales gitu, sales barang-barang kedokteran. Dia bilang, "Dok, mau seminar nggak?" Gitu. "Oh, mau. Seminar apa nih?" "Seminar itu yang saya mau itu," gitu. Terus saya bilang, "Nggak, tapi itu mahal banget," gitu. "Nggak ada uangnya," saya bilang. Enggak, nanti saya bilangin." "Oh, bener ya," gitu. Ternyata betul, Pastor. Itu saya bisa dibilang saya dapat itu free gitu. Wow. Jadi apa yang saya dapat ilmunya, ya Tuhan izinkan didapatkan ilmunya. Dan Tuhan memang ya luar biasa lah. Kasih seminar free itu ya luar biasa banget. Gitu. Ya. Dan ya, ilmu kan mahal ya, ilmu itu sangat mahal. Ya, iya. Anugerah. Iya, itu luar biasa. Dan banyak hal lain lagi sih, Pastor, yang sepertinya nggak mungkin tapi mungkin, yaitu memang Tuhan baik sekali gitu. Yang terakhir ini masalah sama papa saya sih sebetulnya. Papa saya itu sakit, tapi sebelum terjadinya sakit itu saya itu doa agak lama, memang itu doanya berbulan-bulan. Karena saya mohon sama Tuhan, Tuhan ini ya kok papa saya ini terlalu dimanfaatkan oleh seseorang ini gitu, secara ekonomi gitu, dimanfaatkan banget gitu. Sering dimintai uang gitu maksudnya? Iya gitu. Tapi papa saya tuh ngasih aja gitu dengan baik ya. Iya, dengan perkataan, tapi dia juga ngasih untung kok buat papa gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi kita secara anak juga nggak bisa ngomong sama papa karena nanti papa tersinggung. Gitu. Jadi saya hanya bisa doa aja. Saya bilang, Tuhan, entah gimana caranya, minta tolong itu di stop gitu. Jangan sampai diterusin lagi. Dan papa sakit COVID isolasi dong, Pastor. Iya. Isolasi, nggak kena kontak siapa-siapa kan. Jadi per masa isolasi itu sampai dengan beberapa minggu ke depannya itu kan nggak pernah ada kontak, bahkan dia lupa untuk sebut nama orang itu. Itu kalau saya percaya kalau bukan Tuhan nggak mungkin lah. Karena itu kan udah keseharian yang belasan tahun papa lakukan terus dan inget terus sama orang itu gitu kan. Ini bisa benar-benar lupa. Dia cuma bilang, itu loh si itu. Kita tahu maksud dia siapa. Tidak ada yang ngomong. Benar-benar nggak bisa keluar sebut namanya aja tuh nggak bisa. Aduh, amazing God, amazing way lah. Gitu. Tapi ada di samping takjubnya saya itu, saya sedih juga tuh kan papanya sakit gitu. Sempet nggak ada celah gitu bilang, tuh kamu sih lihat si papa jadi sakit karena papa sakitnya jadi benar-benar seperti pre-stroke ya, nggak bisa geraknya sangat terbatas gitu. Ada nggak sempet di hati itu? Bukan di hati ya, di pikiran mungkin tercetus, tuh kan kamu sih gitu. Jadi berusaha untuk dipengaruhi gitu. Ada nggak? Ada sih Pastor gitu kan ya, tetap. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan ingetin lagi gitu bahwa ya kita mikirin jalannya, toh Tuhan yang tentuin caranya seperti itu. Benar-benar hilang namanya orang itu, dan sampai sekarang ya nggak kontak, Pastor. Benar-benar putus gitu. Jadi ya banyak sekali Tuhan berkarya menyatakan mujizat dalam hidup saya, dan ya semoga ini juga bisa membangun
gitu, untuk orang lebih percaya bahwa zaman now itu mujizat itu real, masih ada gitu. Dan Tuhan itu dengan segala keagungannya, dia tidak jauh, dia itu dekat, dia ada sama kita setiap saat gitu. Bahkan dia menamengi kita gitu kan, melindungi kita gitu. Dia nggak jauh, dia benar-benar dekat. Itu yang saya rasa berubah sekali dalam perjalanan kehidupan saya ya Tuhan. Tuhan itu benar-benar dekat dan agung, tetap agung gitu, tapi sangat dekat. Itu jadi pasti. Sekarang Tati bisa merasakan bahwa Yesus itu real, Yesus itu ada, Yesus itu benar-benar nyata, ya kan? Bisa dirasakan, bisa diajak bicara, bisa apa ya? Bisa kita benar-benar tahu bahwa dia memang hidup gitu loh. Begitu ya. Jadi sekarang sudah meninggalkan benar-benar sudah meninggalkan apa itu kepercayaan kejawennya ya. Udah, sebenarnya itu kan karena orang tua melakukan itu dan saya sering nganter gitu kan. Jadi saya secara tidak langsung gitu kan ikut gitu. Ya dimandiin kembang ya apa, didoain apa gitu. Tapi itu udah enggak lagi gitu, enggak lagi. Tapi pernah Pastor jadi misalkan nanemin barangnya gitu, ya pernah bantuin itu juga dulu. Barang apa contohnya? Biasanya tuh kan mereka kalau nyebutnya kejawen itu kan ilmu putih. Sebenarnya ilmu putih sama ilmu hitam ya sama aja gitu kan. Tapi kan biasanya mereka pakai bambu kuning yang kecil itu gitu kan. Entah kadang dikasih juga telur gitu kan, ada juga beberapa barang lain dibungkus gitu kan. Nah itu nanti ya didoakan katanya kan, didoakan terus ditanam biasanya. Nah saya pernah nggak nanam begitu? Pernah. Terus misalkan ada orang minta tolong gitu ya, saya menjadi perantaranya gitu ya, Pastor, pernah gitu. Tapi kalau saya melakukan sendiri ritualnya dengan mantra sendiri, itu enggak gitu. Tapi waktu saya papa sakit yang stroke, pre-stroke itu, ya kan kita ada beres-beres lemarinya papa gitu kan. Nah kita nemuin itu, ada krisnya, ada cincinnya, ada batunya, dan ada rupanya ada mantra sebetulnya itu Pastor, karena ada tulisan-tulisannya. Dan ya satu, karena saya buka celah sebetulnya itu, saya buka kan lembarannya itu, saya baru baca 2 suku kata nih Pastor, baru 2 suku kata. Itu berasa sekali bagaimana ada sesuatu yang datang menekan masuk sampai sini gitu. Dan saya berusaha untuk hanya mengatakan satu kata, Yesus. Itu sulit sekali. Tapi saya bisa berasa dia tertahan sampai sini, nggak bisa masuk ke sini. Waktu begitu saya bisa ngomong Y aja, belum Yesus, baru Y aja dia udah langsung berasa lepasnya. Yesus langsung terlepas. Nama jadi, Yesus berkuasa ya. Ya, itu luar biasa bagaimana ya sudah sangat dinyatakan gitu kan bahwa Allah segala kuasa itu, tidak ada yang seperti kuasanya Yesus sendiri gitu. Tapi ya itu kelemahan saya karena saya buka celah, saya buka mantranya, saya nggak tahu itu mantra, saya baca 2 suku kata karena kepo pengen tahu gitu ya. Ternyata ya itu kalau kita buka celah sedikit saja ya langsung masuk gitu loh Pastor. Ya puji Tuhan, Tuhan baik, masih lindungin saya luar biasa gitu. Iya, karena Tati langsung memanggil nama Yesus, kalau enggak ya sudah bablas ya kan. Karena
Dikatakan kan iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi dia ada celah sedikit saja yang maksa masuk karena memang dia pencuri. Perampok itu kan nggak butuh pintu dibukain, kalau bisa dia bobol, apalagi kita yang buka sedikit. Tapi memang luar biasa, nama Yesus itu dahsyat. Ada lagi? Itu dulu ya, Pastor. Mungkin Tati ada yang mau disampaikan secara khusus kepada semua pemirsa ya, tentang misalnya ada pesan atau apa yang untuk menguatkan orang-orang yang mendengar kesaksian ini. Ada yang mau disampaikan? Ya, beberapa hari ini itu ada rema di hati saya yang ternyata itu pujian ya, pujian yang bahwa bila Tuhan tidak beserta kita, maka kita tidak mau melangkah gitu. Maka penyertaan Tuhan dalam segala segi kehidupan itu harus kita minta gitu ya, Pastor. Dalam setiap langkah. Jadi bukannya udah melangkah, tapi sebelum kita melangkah, kita tetap selalu harus minta kepada Tuhan untuk menyertai kita. Itu karena ya seperti tadi, begitu kita buka celah sedikit saja, mereka masuk, kata pastor juga. Toh dia nggak ngetok-ngetok pintu dulu gitu kan, dia langsung datang, langsung mau habisin aja gitu kan. Nah itu maka entah itu berema sekali dalam hati saya bahwa kita harus sungguh minta penyertaan Tuhan dari sejak awal. Bukan di tengah-tengah atau bahkan udah hampir deket ujungnya, udah mau ada hasilnya, tapi dari awal kita harus minta Tuhan menyertai kita, sebab kalau tidak ada penyertaan Tuhan kita nggak bisa melangkah apapun. Itu sih Pastor. Ya. Selalu melibatkan Tuhan ya. Jadi Tati bisa merasakan sebelum mengenal Yesus dan sesudah kenal Yesus itu perbedaannya 180 derajat ya. Bahwa benar-benar Yesus itu ternyata memang nyata. Tuntunan Tuhan itu benar-benar nyata, dan perjalanan benar dengan Yesus itu nyata. Oke. Ya, saudara, kita sudah menyaksikan ya kesaksian dari Saudari Tati tadi yang luar biasa. Bagaimana dia bisa merasakan perbedaan sebelum kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan, bahwa ternyata Yesus itu memang Allah yang hidup. Dia itu real, dia nyata. Bisa dirasakan, bisa diajak berbicara, dan dia sangat mengasihi, dan dia menjawab doa. Itu sebabnya pada waktu saudara punya pergumulan, datang kepada Yesus. Yang kedua, kalau saudara saat ini belum kenal Yesus dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saudara ingin mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat ini ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini aku tahu bahwa aku orang yang berdosa. Aku butuh pengampunan. Aku tahu bahwa Engkau telah mati bagiku di atas kayu salib, supaya dosa-dosaku diampuni. Dan aku percaya bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Dan aku percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini Tuhan, ampuni setiap dosaku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku dibenarkan kembali. Dan Tuhan, saat ini aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku, menguasai hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau saat ini juga menjadi anak-Mu. Hanya Engkau yang punya hak untuk berkuasa atas seluruh hidupku. Dari hari ini sampai kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku percaya. Amin. Demikian saudara, ruang kesaksian hari ini, dan kita akan menyaksikan kesaksian-kesaksian selanjutnya. Dan setiap saudara yang ingin membagikan kesaksian bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Dan lewat kesaksian saudara, nama Tuhan ditinggikan, dan saya percaya ada banyak orang yang akan mengalami kelepasan, dikuatkan imannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.